Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak hebat selalu sehat dan bersemangat. Hari ini Ustazah Iin dan anak-anak akan belajar tema 1, subtema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Yuk kita simak video berikut ini anak-anak soleh. Tadi apa? Ustazah bilang apa? Organ gerak hewan dan manusia. Kira-kira anak-anak soleh tahu nggak organ gerak hewan dan manusia itu apa aja? Lalu ada gerak aktif dan gerak pasif. Kira-kira apa ya anak-anak soleh? Nah, anak-anak hebat, ternyata alat gerak hewan dan manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, untuk alat gerak aktifnya itu ada otot. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Lalu, alat gerak pasifnya itu adalah tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Nah, kelinci, elang, kupu-kupu, dan manusia ini bisa berpindah tempat karena mereka memiliki alat gerak. Nah, alat gerak mereka itu ada yang sama dan ada yang beda. Dan mereka juga memiliki fungsi yang sama dan berbeda juga, anak-anak solih. Yuk kita cari tahu kira-kira apa aja alat geraknya dan apa fungsinya. Nah, anak-anak solih, di sini ada alat gerak hewan itu disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Perhatikan tabel hewan beserta alat geraknya berikut ini. Nah, di sini ada ikan. Ikan memiliki alat gerak ekor dan sirip. Fungsinya untuk berenang. Lalu yang kedua ada amfibi. Alat geraknya itu kaki. Fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. Lalu yang ketiga ada hewan reptil. Alat geraknya untuk buaya itu memiliki kaki untuk berjalan, otot perut ular untuk merayap, lalu kaki dayung penyu untuk berenang. Selanjutnya ada hewan burung. Kalau untuk burung kakak tua itu memiliki sayap untuk terbang, lalu untuk burung unta memiliki kaki untuk jalan. Selanjutnya ada hewan mamalia. Ada kerbau, sapi, kuda yang memiliki alat gerak kaki untuk berjalan. Lalu paus dan lumba-lumba memiliki alat gerak sirip untuk berenang. Alat gerak hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya, hewan dibedakan menjadi dua, hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang, contohnya kelinci, kucing, paus, ular, dan katak. Lalu, hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang, contohnya siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Nah, anak-anak solih, alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata itu memiliki perbedaan loh. Contohnya sebagai berikut. Nah, di tabel sudah tertulis ya anak-anak solih. Contohnya saja hewan vertebrata. Tadi kan ada ikan, reptil, burung, dan hewan mamalia. Sedangkan hewan invertebrata itu contohnya ada cacing, serangga, dan hewan lunak lainnya. Nah, anak-anak solih bisa lihat untuk hewan vertebrata itu memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Dan untuk hewan vertebrata itu memiliki bagian tubuh pada umumnya seperti kepala, leher, dan badan. Sedangkan hewan invertebrata itu memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Lalu selanjutnya hewan vertebrata itu memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai ke pembuangan.
Sedangkan hewan invertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Jazakumullah khairan anak-anak solih. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran IPA pada hari ini. Nah, anak-anak solih jangan lupa mencatatnya dan terus belajar ya anak-anak solih, supaya anak-anak solih menjadi anak-anak yang hebat, semangat, dan cerdas. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.